Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Apriliani PH. Hari ini kita akan membahas mengenai fisika termodinamika. Nah, ini bab semester 2 ya. Kita mulai ke dalam materinya. Nah, di dalam termodinamika itu sebenarnya selalu berhubungan dengan bab sebelumnya, yaitu teori kinetika gas. Alangkah baiknya jika kita akan mempelajari termodinamika, kita harus mengulas kembali apa itu teori kinetika gas. Nah, di sini sebelum saya jelaskan termodinamika, saya akan menjelaskan kembali mengenai teori kinetika gas. Nah, di dalam teori kinetika gas itu ada hukum gas ideal atau rumus gas ideal yang isinya PV sama dengan nRT. Kemudian yang kedua PV sama dengan nKT ya. Jadi yang membedakan ini untuk N-nya, kalau pakai N kecil pakainya R. Tapi kalau pakainya N besar, pakainya K, nilai K. Nah, nanti bisa dicari nilai R itu berapa, nilai K itu berapa. Nah, untuk N membedakan N kecil dengan N besar, itu N kecil itu mol. Ya. Kemudian mol itu masih dijabarkan menjadi massa dibagi dengan mR, massa molekul relatif. Kemudian jika N besar itu jumlah partikel. Nah, kemudian masih diuraikan lagi menjadi N masih dihubungkan dengan mol, N dikalikan dengan Na. Pasti kalau sudah belajar kimia di sini tidak asing lagi dengan Na. Na itu apa? Bilangan Avogadro, yang besarnya Na itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat min 23 per, bukan min ya, tapi plus 23 per mol. Jadi 1 molnya itu ada sekian partikel, itu dikalikan dengan N-nya. Kemudian nanti ada 3 keadaan, itu ada isobarik, isotermis, sama isokoris. Jadi masih ada hubungannya dengan termodinamika. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 keadaan itu. Jika yang pertama itu ada isobaris. Nah, isobaris itu apa? Kita tahu dari kata kuncinya bar. Bar itu barometer, pengukur tekanan. Nah, berarti yang tetap itu tekanannya. Nah, dari sini itu kita turunkan PV sama dengan, karena N, R sama K itu kan nilainya konstan, sehingga boleh ini kita tulis misalnya jadi gini. PV per T sama dengan konstan. Nah, maksudnya nanti dihubungkan dengan 3 keadaan ini, isobaris, isokoris, sama isotermis yang satunya. Jadi kalau isobaris ya tinggal P-nya dicoret gitu. Jadi tinggal V per T konstan, atau langsung kita tulis V per T, keadaan 1, keadaan 1, keadaan 2. Keadaan 2 seperti itu, gampang ya. Kemudian yang kedua itu ada isobaris, isotermis. Isotermis. Nah, dari sini kata kuncinya term, suhu, temperatur. Nah, berarti kalau suhunya ini ada kata kunci temperatur ini, TERM,
temperatur. Nah, T-nya yang tetap, sehingga nanti untuk faktornya tinggal P dan V yang berubah. Berarti PV konstan atau PV1 sama dengan PV2. Ini keadaan 1, 1, 2, 2. Kemudian yang ketiga itu ada isotermis. Oh maaf, karena ini udah isotermis, yang satunya itu ada isokoris. Ada isokoris, ya. Kita di sini belajar bareng-bareng, jadi kalau misalnya ada yang salah atau ada konsep yang kurang sesuai, boleh dibenarkan di kolom komentar. Isotermis, isokoris. Isokoris berarti volumenya tetap. Jadi volumenya yang dicoret tinggal P sama V. Berarti PV. V-nya dicoret berarti tinggal P sama T. Ini P sama T. Nah, keadaan 1, 1, 2, 2. Seperti itu. Nanti tinggal kalau ada soal dibandingkan aja. Nah, itu. Selain itu, di teori kinetika gas itu juga dipelajari kecepatan partikel, ya. Kecepatan partikel ada kecepatan rata-rata. Kemudian yang sering keluar itu ada kecepatan efektif, ya. Kecepatan efektif atau VRMS. VRMS. Root mean square. Nah, di sini caranya menghafalkan ada 3 rumus. Ya, ada 3 rumus, cara menghafalnya gampang. Ada 3 Mr. RT. Misternya di bawah, 3 RT. Kemudian ada 3 mobil, 3 MOK T. Kalau pakainya massa dalam gram pakainya KT, tapi kalau RT pakainya MR, massa molekul relatif. Kemudian ada yang satunya lagi. 3 P per rho. Ini untuk kecepatan efektif itu ada ini. Caranya gampang ya, nggak boleh kebalik-balik. Jadi setiap partikel itu di dalam wadah, suatu wadah, ada partikel. Ada partikel. Banyak banget ya. Dan itu memenuhi syarat prinsip gas ideal. Partikel itu apa? Ya, lenting sempurna, kemudian saling bertumbukan kayak gini. Nah, punya kecepatan. Kalau punya kecepatan berarti otomatis punya apa? Nah, di SMP juga udah, kalau benda mempunyai kecepatan pasti punya energi kinetik, ya. Energi kinetiknya itu 3/2 K kali T. Nih ya. Nah, setiap partikel itu mempunyai energi kinetik sebesar 3/2 kT. Nah, kalau partikelnya banyak gimana? Berarti kan berkumpul jadi satu, punya energi. Punya yang namanya energi dalam atau U, energi dalam. Berarti energi dalam itu merupakan kumpulan dari energi kinetik. Itu namanya U. Jadi tinggal aja berapa partikel? N partikel. Berarti kalau N partikel, ya sudah, sini untuk U-nya 3/2 NKT. Nanti tergantung di gas apa, gas monoatomik atau diatomik. Nah, itu nanti punya diagram kebebasan sendiri-sendiri, tergantung sama suhunya. Jadi semakin tinggi suhunya, diagram kebebasannya itu semakin besar. 3, 5, 7. Gitu. Nanti untuk detailnya bisa dipelajari di buku kalian masing-masing. Kemudian setelah itu ketika punya energi kinetik, nah berarti ini energi dalam ya, kumpulan dari energi kinetik. Kemudian ada lagi kita bisa masuk ke termodinamika. Nah, untuk
termodinamikanya kita masuk ke bagian 2. Nanti dilanjutkan di bagian 2. Gitu ya, silahkan kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di komentar. Terima kasih, silahkan lanjut part 2.